Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dalam perkuliahan Teknik Digital. Kita kembali lagi berjumpa dalam perkuliahan kali ini. Kita akan bahas mengenai rangkaian sekuensial. Nah, jadi kalau pada perkuliahan sebelumnya itu kita kebanyakan membahas tentang dasar-dasar dari gerbang logika. Nah, sekarang kita lebih ke arah aplikatif dari rangkaian logika tersebut. Salah satunya itu ada pada rangkaian sekuensial. Nah, jadi sebenarnya apa sih rangkaian sekuensial itu? Mungkin teman-teman sedikit asing ya dengan istilah rangkaian sekuensial. Jadi rangkaian sekuensial itu rangkaian yang dia tuh punya nilai keluaran, tapi tidak hanya bergantung dari nilai input saat ini, tetapi juga dari nilai input keluaran sebelumnya. Jadi rangkaian ini bukan hanya ditentukan berdasarkan input X dan Y. Misalkan kita asumsinya nih ya, kita punya sebuah rangkaian logika ya. Misalkan ini gerbang N ya. Ini gerbang N ya. Anggap mirip N ya. Ini ada X, ini ada Y. Jadi inputnya itu bukan hanya ditentukan oleh nilai dari X-nya misalkan sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Maka kita langsung bisa definisikan gerbang N ini nilainya atau value-nya 1 gitu. Itu enggak. Kita tetap harus, jadi di rangkaian sekuensial itu nilai keluaran sebelumnya juga akan turut mempengaruhi. Jadi mungkin di sini agak akan sedikit lebih rumit ya, karena memang kalau rangkaian gerbang logika biasa itu inputnya tuh pasti gitu tuh. Pasti dalam artian kita pasti ngeliat input X sama Y-nya. Udah di situ gitu. Jadi lebih mudah kalau misalkan di rangkaian gerbang logika biasa. Nah, rangkaian sekuensial ini tuh biasanya dapat menyimpan state biner sampai terjadi perubahan pada sinyal outputnya. Nah, biasanya juga terjadi asinkron dan juga sinkron. Nah, jadi coba kita next dulu nih ya. Contohnya itu ada di flip-flop ya. Jadi flip-flop ini merupakan rangkaian elektronika digital yang mendasari banyak aplikasi. Nah, biasanya diterapkan terhadap mikroprosesor, latch, buffer, dan juga memori. Nah, si flip-flop ini juga punya dua kondisi stable, yaitu Q sama dengan 1 dan Q sama dengan 0 atau 0. Nah, biasanya dia dapat menyimpan 1 bit memori. Nah, contoh dari flip-flop itu ada flip-flop set and reset, toggle, delay, sama JK. Nah, jadi gampangnya gini deh. Untuk terapan dari rangkaian sekuensial itu ada pada flip-flop. Nah, penerapan atau aplikatif dari flip-flop sendiri itu gampangnya apa ya? Teman-teman pasti pada punya HP atau laptop misalkan itu tuh. Pastikan salah satu komponen laptop atau HP itu kan ada yang namanya RAM ya. RAM kan bentuknya kayak gini lah ya. Dia ada kuning-kuningnya di sini nih biasanya nih. Yang buat dicolokinnya tuh. Nah, biasanya ini anak-anak komputer tahu nih, anak-anak elektro juga pasti tahu sih, apalagi yang KTK gitu ya. Nah, eh aplikatif dari flip-flop sendiri itu ada pada RAM. Jadi maksudnya gimana kok ada pada RAM sih? Maksudnya gimana gitu prinsip logiknya. Jadi gini, gampangnya adalah RAM itu kan sebagai memori penyimpanan sementara. Nah, sementara flip-flop sendiri salah satu sifatnya itu dapat menyimpan memori gitu tuh. Nah, maka aplikatif atau penerapan dari flip-flop sendiri itu ada pada RAM contohnya gitu ya. Dan masih banyak contoh lain yang dapat digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke latch. Kalau kita balik ke definisi awal dari rangkaian sekuensial, dia dikatakan bahwa tidak hanya bergantung dari input saat ini, tapi juga pada keluaran sebelumnya. So, di sini pada bagian latch ini kita bakal bisa lihat bahwa kita punya dua buah gerbang NAND ya, not N. Nah, dengan dua input yaitu set sama reset atau kita singkat dengan S dengan R. Kemudian juga di sini dapat kita lihat ya bahwa pada output dari masing-masing S dan R itu akan dikembalikan kembali ke input rangkaian lawannya, bukan rangkaian lain tapi terhadap gerbang yang satunya lagi satu sama lain gitu tuh. Nah, ini kan dihubungkan ke sini nih. Nah, tuh, ya kan? Nah, jadi misalkan set kita berikan nilai 0, R-nya kita kasih nilai 1 gitu ya. Nah, sesuai di sini gitu tuh. Nah, maka nanti Q1 Q yang ini dia bakal menghasilkan nilai 1 ya. Sementara yang bawahnya dia bakal menghasilkan nilai 0 gitu tuh. Nah, ya. Jadi karena kenapa? Karena input yang sebelumnya dia bakal dialihkan kembali ya. Dia bakal dialihkan kembali supaya supaya si siapa namanya nih? Si input sebelumnya itu dapat masuk ke input yang baru. Jadi misalkan di sini 0, ini kan keluarannya 0 nih ya. Di sini kan 0, di sini 1 gitu ya. Nah, 1 1 1 1 1 0. Nah, 0 not n di sini. Nah, ini kan keluarannya 1 kan ya. Nah,
Di sini satu, satu dengan satu. Gerbang NAND itu kan logiknya itu kan berarti kan N, ya ini kan N ya, N yang kemudian kita notekan, ya kan. Nah, kalau misalkan inputnya satu satu, dia di sini hasilnya satu, terus maka ketika di notekan dia hasilnya jadi, atau kita inverskan jadi nol atau zero. Nah, sementara karena hasilnya di sini adalah nol, ya di sini hasilnya adalah nol, dia dioper nih ke atas, dioper ke input yang setnya di sini nol. Nah, akhirnya 0 and 0 hasilnya satu, ya kan. Nah, karena apa? Karena coba aja kita pecah. Ini ada gerbang N, ini 0 0 inputnya, maka kalau di N kan hasilnya kan 0 kan ya. Terus kita inversin, dibalikin nih nilainya. Jadi hasilnya ntar sama dengan satu. Nah, itu kayak gitu contohnya. Itu contoh yang large. Nah, selanjutnya kita ke set reset FF ya, atau biasa dikenal dengan flip flop SR ya, set and reset ya, gitu ya, RS flip flop. Nah, di sini RS flip flop sendiri tuh dia dibuat atau disusun dari gerbang NAND ya, masih sama kayak tadi ya. Dari gerbang NAND, di sini juga ada tabel kebenarannya. Nah, prinsip logiknya sama seperti yang tadi. Jadi input dari apa namanya? Sorry, keluaran dari masing-masing gerbang NAND yang ada pada G atau G2 dan G1 itu akan saling dimasukkan satu sama lain. Nah, sehingga apa? Keluarannya tuh nggak hanya ditentukan oleh input dari S dan R-nya aja gitu tuh. Jadi tetap ada apa ya bahasanya ya, kontribusi, bukan kontribusi, tapi ada istilahnya tuh ada interferensi dari input yang sebelumnya. Jadi ketika si J1 ini punya keluaran, di sini misalkan keluarannya adalah berapa nih? Misalkan ketika S-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 1 nih ya. Nah, dia maka keluaran Q ya, dia tuh posisi di reset. Posisi di reset ya. Posisi di reset. Nah, 0 dengan 0 not n berarti sini 1, di sini 1 ya kan? Di sini 1, sini 1. Nah, di sini kan keluarannya 0 kan ya. Kita lihat di tabel kebenaran sini keluarannya 0, maka 1 n 1. 1 n 1 berarti ini 0 1 0 ya benar. Di sini ntar keluarannya berapa namanya nih? 0 0, sini berarti sininya 0 0 1 dinotkan, jadi nanti di sini hasilnya 1 ya, kayak gitu. Nah, jadi keluaran sebelumnya juga bakal turut mempengaruhi. Ini untuk yang set and reset. Nah, selanjutnya untuk yang toggle FF. Nah, kalau yang toggle FF ini sendiri tuh dia masih rangkaian flip flop sederhana ya, yang terdiri dari dua buah gerbang apa NAND ya, dari dua buah gerbang. Ini sebenarnya bukan dua buah gerbang NAND ya, ini sebenarnya dari 4 buah gerbang NAND ya. Ini bukan 2 nih, 4 harusnya. Nah, untuk yang ini juga sama, hanya saja mungkin mekanismenya akan lebih rumit ya. Di sini dia ada toggle-nya, misalnya ada apa ya, saklarnya gitu ya. Dia ada saklarnya, dan saklar ini juga bakal turut mempengaruhi masing-masing dari inputnya. Jadi inputnya tetap sama, yaitu ada pada apa? Ada pada saklarnya, inputnya ada pada saklarnya. Nah, input daripada saklar inilah yang akan menentukan keluarannya nanti, selain dari keluaran yang sebelumnya yang ada pada J1 dan J2. Karena kan kalau kita lihat kan di sini kan dia terhubung ya terhadap J2 dan juga terhadap input dari J4. Sementara nilai dari J4 akan mempengaruhi nilai dari J2, dan begitu juga sebaliknya yang ada pada J1 yang dipengaruhi oleh nilai dari S dan juga nilai dari output dari J2. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi dia tuh saling apa ya? Saling terhubung satu sama lain. Itu untuk yang toggle FF. Nah, for the next di sini kita ada delay FF atau delay flip flop atau DFF ya, kita biasa kenal ya. Nah, di sini dia dibuat dari dua buah gerbang NAND, ada juga satu NOT. Selanjutnya juga ada NOT OR ya, NOR. Nah, di sini juga sama, hanya saja dia di sini ada yang namanya clock. Jadi clock itu kan sebenarnya kan semacam apa ya? Trigger ya. Trigger itu tuh apa ya bahasanya ya. Jadi clock itu tuh kita ngasih nilai, kita tuh ngasih aktivasi ya, ngasih nilai aktivasi terus kita matiin lagi. Jadi kayak teman-teman ngasih nilai satu terus dinolin lagi gitu, cetak cetek ya kayak gitu tuh. Jadi kayak saklar tuh cetak cetek kayak gitu ya. Nah, nanti output dari masing-masing Q-nya ya, output dari Q-nya ini dia ditentukan dari enable clock-nya gitu ya. Dan juga nilai dari D-nya, input dari D-nya berapa, dia bakal mempengaruhi dari keluarannya. Nah,
inputnya itu ada D, sementara clocknya ini hanya berperan sebagai apa ya, istilahnya itu hanya sebagai trigger gitu tuh. Jadi ketika kita kasih nilai satu nih, misalkan satu, nah untuk mengaktifasi nilai satu ini masuk dalam rangkaian, kita perlu yang namanya enable atau melakukan clocking gitu tuh. Jadi kita kasih nilai satu clocknya, terus kita nolin lagi, jadi kayak kayak apa ya, kita tuh ngebuka gate-nya, gerbangnya, supaya si satu ini bisa masuk ke dalam rangkaian sistemnya. Nah itu kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ada JKFF. Nah, JKFF ini juga sama, dia ada yang namanya clock-nya juga nih, dia ada clocking-nya juga. Nah, hanya aja untuk yang rangkaian JKFF ini kita susun, kita arrange semuanya dalam gerbang NAND ya. Nanti silahkan dicari apakah bisa disusun dengan menggunakan gerbang rangkaian lainnya, tapi pasti yang pasti truth table-nya atau tabel kebenarannya pasti juga akan berubah gitu ya, karena dia pasti ya menyesuaikan dengan apa ya, dengan jenis gerbang logika yang digunakan. Oke. Nah, untuk dari JKFF sendiri nilai keluaran dari apa masing-masing gate ya, masing-masing dari J1 dan J2, dia bakal di reverse atau dikembalikan lagi kepada nilai J1, kemudian juga pada nilai J2, dan juga pada J4 atau nilai yang mempengaruhi dari J1 dan J2 gitu ya. Kalau J2 dibalikan ke J3, J1 dibalikan ke J4 gitu tuh. Jadi saling apa ya? Saling dihubungkan satu sama lain supaya nilai keluarannya ini akan saling dipengaruhi gitu tuh. Nah, jadi karena di sini dia itu apa ya, istilahnya ada, istilahnya itu apa ya, karena dia tuh salah satu pengaplikasiannya itu adalah pada sebuah memori atau saving atau penyimpanan. Nah, maka sebisa mungkin ada bit, ada nilai yang dia tuh bisa di save gitu tuh, ada nilai yang bisa disimpan dalam memorinya gitu. Oke, terakhirnya ada tugas latihan ya, silahkan dibuat rangkaian logika JKFF ya yang master slave. Kemudian jangan lupa dijelasin nih prinsip kerja dari rangkaian JKFF master slave. Jadi rangkaian JKFF master slave itu dia tuh ada dua ya, ada dua istilahnya ada dua section, ada dua bagian. Nanti silahkan dicari ya rangkaian logikanya gimana, kemudian dijelasin prinsip kerjanya. Ditulis aja, diketik aja ya di Word, terus nanti dikumpulin dalam bentuk submission file ya untuk pengumpulan tugas. Oke, baik. Demikian untuk perkuliahan kita untuk pertemuan kali ini tentang rangkaian sekuensial. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.